Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nurfarida sebagai moderator yang akan memandu jalannya praktik sidang perdata perkara cerai gugat pada pagi hari ini. Sebelum memulai sidang, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan mempraktekkan sidang pagi hari ini. Silakan kelompok 1 untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum memulai sidang, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang luar biasa ini yang akan bertugas menjalankan persidangan. Naila Jasmine sebagai penggugat, Rizky Ananda Noah Eka Saputra sebagai tergugat, Fahmi Firmansyah sebagai hakim ketua, Alvina Narendra sebagai hakim anggota 1, Tiara Sondang Siahaan sebagai hakim anggota 2, Nur Afifah sebagai hakim mediator, Dianti Nur Hafifah sebagai panitera, Umi Syarifah sebagai juru sumpah, Fitri Aprilino sebagai saksi penggugat 1, Mukelvin sebagai saksi penggugat 2, Ignatius Martanto sebagai saksi tergugat 1, Arif Dwi Wicaksono sebagai saksi tergugat 2, Jihan Fadila sebagai kuasa hukum penggugat, Arif Imam sebagai kuasa hukum tergugat. Pada hari ini, Ibu Nela sebagai penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Semarang menggugat ke Pak Rizky yang berstatus sebagai suami sahnya. Hubungan suami istri ini yang harmonis telah pudar dan diambang perpisahan. Dalam 3 tahun pernikahan, diduga selama 1 tahun belakangan ini, rumah tangga penggugat dan tergugat kerap terjadi percekcokan yang menyebabkan hubungan antara keduanya semakin renggang. Ibu Nela merasa kejanggalan kepada suaminya bahwa pernah ketahuan selingkuh. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan tidak pulang hingga kurun waktu selama 2 minggu, dan tidak terpenuhinya nafkah anak. Dari hal ini, penggugat merasa bahwa hak dan kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rasa kasih sayangnya seolah-olah luntur. Perselisihan pendapat yang sering terjadi menyebabkan tergugat murka. Rasa sakit yang dialami penggugat sudah tidak ditahan, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan menggugat ke Pak Rizky. Lalu, bagaimanakah kelanjutan perkara ini? Mari teman-teman kita saksikan dengan seksama dan sikap yang kondusif agar praktik persidangan berjalan dengan semestinya dan tercapai kepastian hukumnya. Silakan rekan-rekan untuk menempati posisinya masing-masing. Terima kasih. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 212/PDP3/2026/PA Semarang, Senin 18 Mei 2026 akan segera dimulai. Sebelum persidangan ini dimulai, mari saya sebagai penerima akan membacakan tata tertib dari persidangan. 1. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. 2. Sebelum sidang dimulai, panitera penuntut umum, penasihat hukum, dan pengungkung duduk di tempat masing-masing di ruang sidang. 3. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semuanya wajib berdiri dan menghormati. 4. Pada saat mengikuti ruang sidang, wajib menunjukkan sikap sopan antara lain, tidak mengeluarkan kata-kata atau suara yang mengganggu proses jalannya persidangan, tidak merokok, makan, dan minum di dalam ruang persidangan, dan hal-hal lain yang berpotensi menghambat jalannya persidangan, serta siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. 5. Selanjutnya pengambilan foto, video, maupun rekaman audio tidak bisa dilakukan di dalam persidangan tertutup untuk umum. 6. Siapapun yang melanggar martabat maupun tata tertib persidangan setelah diperingatkan oleh Ketua Majelis Hakim atas izin Majelis Hakim, maka dapat dikeluarkan dari ruang persidangan. 7. Dalam pelanggaran tata tertib sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki ruang sidang.
Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 212/PBT-PTJ-2026/PA Semarang antara saudari Nela Jasmine sebagai penggugat melawan saudara Rizky Ananda Noah Eka Saputra sebagai tergugat pada hari ini Senin 18 Mei dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan tertutup untuk umum. Baik, saudari penggugat, selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari Nela Jasmine, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Nama saudari, Nela Jasmine, umur saudari, 25 tahun. alamat saudari, Jalan Binggaraya nomor 23 RT 3 RW 5 Semarang. agama saudari, Islam. saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya yang mulia. Silakan mengenalkan saudara kuasa hukum. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Jian Fadila Esna Indra dari kantor advokat dan hukum yang beralamat di Jalan Pabuan Raya nomor 32 RT 1 RW 2 Kelurahan Karangtengah Semarang. Di sini saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Silakan saudara kuasa hukum penggugat untuk mempercek data diri dari kuasa hukum penggugat. Silakan saudara kuasa hukum penggugat untuk kembali. Selanjutnya, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara Rizky, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Nama saudara, Rizky Ananda Noah Eka Saputra, umur saudara, 29 tahun. alamat saudara, Jalan Binggaraya nomor 23 RT 03 RW 05 ini. agama saudara, Islam. saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Kami datang hari ini didampingi kuasa hukum saya. Silakan perkenalkan saudara kuasa hukum. Perkenalkan yang mulia, saya Arif Imam SHMA dari kantor hukum di Jalan Gemaraya nomor 15 Pedurungan Kota Semarang. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Silakan saudara kuasa hukum penggugat Anda mempercek data diri dari pihak tergugat. Baik, saudari penggugat, apakah saudari yang mengajukan surat gugat pada hari ini? Betul yang mulia. Saudari Nela Jasmine,
Saudari Nela Jasmine, apakah benar Anda yang mengajukan cerai gugat kepada Bapak Rizky? Ya, benar yang mulia. Kenapa Anda mengajukan cerai gugat kepada Bapak Rizky? Karena suami saya soal selingkuh yang mulia. Saya sudah mengadakan mediasi sendiri di rumah, tapi tidak membuahkan hasil yang mulia. Maka dari itu saya ingin menggugat cerai suami saya. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Saya akan mencoba untuk mempertahankan rumah tangga ini, Mulia. Namun saya minta untuk persidangan ini tetap dilanjutkan. Apakah tidak sebaiknya Anda itu sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina? Saya sudah coba untuk mediasi bersama istri saya di rumah ya. Namun istri saya masih teguh untuk bercerai ya. Baik, terima kasih. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Nela Jasmine sebagai penggugat melawan saudara Rizky Ananda Noah Kasapra sebagai tergugat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan, bahwa pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara sekalian. Bahwa saudara sekalian itu dikarenakan perceraian merupakan suatu hal yang tidak baik bagi saudara, dikarenakan perceraian merupakan suatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, damailah karena Allah akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Saudari ingin memilih mediator sendiri atau kami sediakan? Saya memilih setiakan saja mediatornya. Baik, kami memilih mediator Nur Afifah SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 212/PIDT/2026. Untuk persidangan hari ini dirasa cukup. Untuk saudara-saudara sekalian, silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mengapa Ibu menggugat cerai Bapak Rizky? jadi begini Bu. Suami saya ini selingkuh dengan teman kantornya, bahkan sampai 2 minggu dengan alasan istri kerja, nggak pulang ke rumah. Dan ini tuh udah terjadi 1 tahun belakangan ini. Apakah Ibu yakin kalau suami Ibu ini berselingkuh? Saya yakin Bu, karena saya sudah lihat sendiri di depan mata saya, sudah ada bukti juga. Dia berselingkuh dengan teman kantornya itu. Ya gitu saya. Kamu salah paham. Sudah cukup Mas, Dia cuma rekan kantor saya. sudah cukup Mas. Karena saya sudah lihat sendiri Bu, pokoknya saya ingin perceraian ini berjalan dan lancar ya. Tolong saya Bu. Baiklah, untuk Ibu Naila, apakah Ibu tidak mau mempertimbangkannya lagi, apalagi saat ini Bapak dan Ibu apakah sudah memiliki putra? Sudah Ibu, sudah punya 1 putra. Apakah Bapak Ibu tidak mempertimbangkan lagi kan untuk putra Bapak Ibu? Karena kan pasti putra Bapak Ibu kan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya sudah mempertimbangkan Ibu, tapi kasihan anak saya jika setiap hari terus melihat saya bertengkar dengan suami saya ini. Kasihan anak saya Ibu, saya akan membesarkan anak saya sendiri, bisa tapi saya tolong deh Ibu, buat gugatan ini hak asuhnya jadi ke saya. Saya akan merawat anak saya dengan baik Ibu. Kamu saya. Coba kamu pikirkan lagi ya. Demi anak kita. Enggak, sudah. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Harap tenang Bapak Kamu Ibu salah sebentar ya. Iya, baiklah. Dari Ibu Naila, apakah benar-benar mau bercerai dengan Bapak Rizky? Iya Bu, saya benar-benar ingin bercerai Ibu, karena saya itu sangat benci perselingkuhan Ibu. Ini juga sudah terjadi berulang kali, nggak cuma 1 kali 2 kali Ibu. Bahkan nafkah pun sekarang juga jarang dia ngasih. Pokoknya saya mohon kepada Ibu buat anak saya hak asuhnya jadi ke tangan saya, dan buat gugatannya untuk suami saya tetap menafkahi anak saya sesuai dengan gugatannya ya Bu. Baiklah, begitu dari Pak Ibu Naila. Izinkan saya bertanya dengan pihak tergugat terlebih dahulu ya Ibu. Dengan Bapak Rizky, kenapa Bapak berselingkuh dari Ibu Naila? Gini,
sebenarnya istri saya salah paham karena mungkin beberapa kali saya sama rekan kerja saya kebetulan perempuan, jadi kita kalau meeting bertemu klien di luar kota ya sah-sah saja kan kalau saya berangkat bersama teman sekantor kan. Jadi mungkin di situ karena perempuan mungkin cantik juga ya, dan saya cemburu gitu. Dan sebenarnya hanya salah paham saja. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Iya, Hanya sebatas teman kantor. Iya, Itu aja. Iya, tenang ya Ibu. Ini biar Bapak Rizky menjelaskan dulu. Lalu untuk perlakuan Bapak yang sudah tidak harmonis seperti dulu itu karena apa, Bapak? Sebenarnya nggak harmonis, bukan nggak harmonis ya. Saya bekerja itu dari jam 8 pagi, mungkin pulang sampai agak malam. Jam 9 sampai jam 10 mungkin udah karena udah kerja di kantor, capek apa segala macam, pulang. Mungkin istri saya lihat sifat saya udah berubah, mungkin dingin apa segala macam. Tapi itu semua mungkin karena capek aja, Bu. Saya udah beban kerja yang lebih di kantor, mungkin pulang ngangkatin istri saya. Tapi intinya saya gak ada selingkuh di kantor sama rekan kerja siapa aja. Gak ada, saya pulang cuma capek, kerja, itu udah itu aja. Apakah Bapak tidak ingin mempertahankan rumah tangga Bapak ini? Sebenarnya saya tetap akan mempertahankan untuk rumah tangga ini karena dimanapun saya adalah kepala keluarga di sini ya. Jadi saya memilihkan istri saya, anak saya, bahkan keluarga besar kedua belah pihak. Namun apabila istri saya tersebut untuk bercerai, bisa, yang mau gimana lagi? Saya nggak bisa paksa untuk kehendak istri saya. Baiklah, untuk mediasi pada pagi hari ini karena masih belum terselesaikan, sehingga untuk mediasi ini saya lanjutkan ke persidangan kepada majelis hakim yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 212/P3.G/2026/PA Semarang, Senin 18 Mei 2026 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 212/BPT.3/2026/PA Semarang antara saudari Nela Jasmine sebagai penggugat melawan saudara Rizky Ananda Noah Eka Sabtra sebagai tergugat pada hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Baik. Kemudian selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi, ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap melaksanakan persidangan hari ini, ya. Baik. Saudari penggugat, bagaimana dengan usaha mediasi saudari? Kami sudah mengadakan mediasi Yang Mulia, namun tidak membuahkan hasil Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Jawaban saya kurang lebih sama seperti penggugat, ya. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah, ya. Baik, silakan saudara kuasa hukum penggugat dapat dibacakan isi dari surat gugatannya. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan surat gugatan dari pihak penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Jihan Fadila SHMH, advokat atau penasihat hukum dari kantor advokat yang beralamat di Jalan Labuan Raya nomor 32 RT 1 RW 2 Kelurahan Karangtempel Kota Semarang, dalam hal ini dapat bertindak sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2026 untuk dan atas nama saudari Naila Jasmine yang berumur 25 tahun
beragama Islam, beralamat di Jalan Tinggaraya nomor 23 RT 3 RW 5. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Saudara Rizky Ananda Noah Eka Saputra yang berusia 29 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan Tinggaraya nomor 23 RT 3 RW 5. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan agama Islam. Yang kedua, bahwa penggugat dan tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 2 tahun. Yang ketiga, bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Yang keempat, bahwa belum dalam perjalanan pernikahan selama kurang lebih 3 tahun, hubungan rumah tangga mulai mengalami keretakan terutama dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk memutus sebagai berikut. 1. Mengajukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 baitul dari penggugat kepada penggugat. Yang ketiga, menetapkan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian. Yang keempat, membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian gugatan ini diajukan dengan itikat baik atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim. Diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara ingin mengubah atau menambah isi dari surat gugatan tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda ingin mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Iya, yang mulia. Saya akan menjawab gugatan tersebut secara lisan. Baik, sidang akan saya lanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban tergugat atas gugatan tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap menyampaikan jawaban tergugat? Siap, yang mulia. Silakan untuk dibacakan isi dari jawaban tersebut. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, Arif Imam SH MH selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus dalam perkara aku untuk dan atas nama tergugat Rizky Ananda Noah Eka Saputra, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat menyangkal dalil penggugat nomor pada poin 6 yang menuduh tergugat melakukan perselingkuhan. Tergugat menegaskan bahwa kedekatan dengan rekan kerja adalah murni hubungan profesional demi tuntutan pekerjaan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa rumah tangga antara tergugat dan penggugat masih dapat dipertahankan. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum. Cukup, yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Apakah saudara ingin mengubah atau menambah isi dari jawaban tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, selanjutnya saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara ingin mengajukan berupa replik atas jawaban tergugat? Baik, yang mulia, saya akan mengajukan replik untuk jawaban dari tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Jihan Fadila SHMH selaku kuasa hukum penggugat dalam perkara cerai gugat nomor 212/PGTG/2026/PA Semarang. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa dalil-dalil tergugat yang menyatakan rumah tangga masih dapat dipertahankan adalah tidak benar, karena fakta yang terjadi justru sebaliknya, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
Yang ketiga, bahwa benar tergugat sering pulang larut malam, bahkan tidak pulang selama beberapa waktu tanpa alasan yang jelas, yang menunjukkan tidak adanya tanggung jawab sebagai suami. Yang keempat, bahwa terkait dengan bantahan tergugat mengenai perselingkuhan, penggugat menegaskan bahwa hal tersebut benar adanya dan dapat dibuktikan melalui alat bukti berupa saksi, foto, dan tangkapan layar percakapan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat. Yang ketiga, mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana dalam surat gugatan semula. Demikian replik ini disampaikan. Atas perhatian majelis hakim diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Bagaimana, apakah dari saudara kuasa hukum tergugat untuk menanggapi replik? Duplik? Ya, yang mulia. Kami akan menanggapi berupa duplik. Silakan dapat dibacakan isi dari duplik tersebut. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terlampir dalam perkara ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Tergugat masih memiliki itikat baik dan keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan demi kepentingan masa depan anak. Ketiga, bahwa mengenai dalil tergugat yang sering pulang larut malam, tergugat menegaskan bahwa hal-hal tersebut disebabkan oleh tuntutan pekerjaan dan tekanan kantor, bukan bentuk pengabaian tanggung jawab sebagai suami. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk yang pertama, menolak replik penggugat untuk seluruhnya. Kedua, tetap pada jawaban tergugat semula, yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ketiga, memohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan jawaban duplik tergugat secara adil dan bijaksana. Demikian duplik ini disampaikan. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Selanjutnya, baik karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang akan saya lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara ingin mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat pada hari ini? Baik yang mulia, hari ini saya akan mengajukan bukti-bukti. Kemudian saudara tergugat, apakah saudara tergugat juga ingin mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat pada hari ini? Ya, yang mulia. Kami akan mengajukan bukti-bukti berupa surat. Silakan saudara sekalian maju ke depan untuk mengajukan bukti tersebut. Silakan saudara kuasa hukum penggugat maupun tergugat untuk menguruskan terhadap bukti tersebut. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.
saudara tergugat, apakah saudara akan menanggapi terhadap bukti dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia. Kami tidak keberatan terhadap bukti P1, P3, dan P4. Tetapi terhadap bukti P2, kami keberatan terhadap keasliannya, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan menanggapi dari saudara kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, saya akan menanggapi keberatan tergugat mengenai bukti tersebut tidak beralasan karena hanya cuma berupa sangkalan, karena dari pihak tergugat tidak memberikan bukti yang jelas mengenai dokumen saya berikan bahwa dinyatakan itu dipalsukan atau tidak asli. Jadi saya memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa kembali dan menyatakan bahwa bukti P2 saya itu sah dan bisa dipertimbangkan dalam perkara ini. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah akan menanggapi dari kuasa hukum tergugat? Cukup, Ketua. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada keberatan terhadap bukti saudara kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, kami keberatan terhadap bukti karena keasliannya belum dapat dipastikan. Stempel dan tanda tangan bisa saja dipalsukan karena belum cukup untuk bukti bahwa surat tugas itu benar-benar dinyatakan dikeluarkan dari instansi yang berwenang. Jadi kami memohon untuk surat tugas itu bisa diverifikasi kembali oleh hakim tergugat. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah akan menanggapi dari kuasa hukum penggugat? Izin menanggapi, Ketua. Surat tersebut asli dari perusahaan dan dapat dicek di dalam kertas tersebut ada hologram khusus perusahaan. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan menanggapi dari kuasa hukum tergugat? Cukup, Ketua. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara ingin mengajukan saksi pada hari ini? Ya yang mulia, saya akan memberikan saksi pada hari ini. Berapa saksi? 2 yang mulia. Mohon Ibu Panitra dapat mengambil saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi penggugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Saya yang mulia. Nama saudari? Fitri Aprilino, Umur saudari? 26 tahun. Alamat saudari? Jalan Linggaraya nomor 21 RT 3 RW 5 Semarang. Agama saudari? Islam. Pekerjaan saudari? Karyawan swasta. Apakah saudari bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan saudari saksi duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota dapat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, Sudah. terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, apa saudara mengenal penggugat? Saya mengenalnya yang mulia. Bagaimana bisa Anda mengenal penggugat? Saya adalah teman dekat penggugat sekaligus tetangga penggugat. Apakah tergugat dan penggugat juga dikaruniai anak? Sudah yang mulia, mereka mempunyai satu anak laki-laki. Apa saudara saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat? Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, seperti rumah tangga lainnya. Namun belakangan ini penggugat dan tergugat sering berselisih, sehingga suara perselisihan mereka terdengar sampai rumah saya. Begitu juga barang yang dibanting itu juga terdengar sampai rumah saya. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya? Yang saya tahu, tergugat itu sering
pulang larut malam, bahkan tidak pulang dalam beberapa minggu yang lalu. Apakah saudara saksi sudah pernah menasihati tergugat? Sudah Yang Mulia, namun hasilnya nihil. Mungkin tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga mereka. Cukup Ketua. Baik, terima kasih saudara-saudari saksi. Silakan saudari saksi kembali meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya mohon untuk panitera dapat memanggil saksi berikutnya dari pihak penggugat. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Iya, Yang Mulia. Nama saudara, Muhammad Darfi, umur saudara, 27 tahun, agama saudara, Islam, alamat saudara, Kendal, Pak Kedaung Kendal, RT 3 RW 4, Semarang, pekerjaan saudara. swasta. Apakah saudara bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Iya, Yang Mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih saudara saksi, silakan duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota dapat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Majelis saudara saksi. Apa hubungan saudara dengan penggugat dan berikan keterangan? Saya dari sepupu penggugat. Saya sering melihat penggugat dan bertengkar. Apakah saudara saksi mengetahui apabila tergugat jarang memberi nafkah? Iya. Tergugat sering meminjam uang orang tuanya untuk memberikan nafkah sehari-hari. Apakah saudara saksi mengetahui apabila penggugat dan tergugat sudah dimediasi oleh keluarga? Sudah, tapi mereka sudah sering bertengkar. Cukup Ketua. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Silakan saudara saksi kembali meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya saudara tergugat, apakah saudara ingin mengajukan saksi pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Berapa saksi? 2, Yang Mulia. Mohon untuk panitera dapat memanggil saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Siap, Yang Mulia. Nama saudara, Ignatius Martanto, umur saudara, 29 tahun. alamat saudara, Jalan Dr. Sutopo nomor 30 Semarang, agama saudara, Katolik, pekerjaan saudara. karyawan swasta. Apakah saudara bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia, Yang Mulia. Saya berjanji, Saya berjanji, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dengan yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih saudara saksi, silakan duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota dapat memberikan pertanyaan pada saksi. Baik, terima kasih Ketua Majelis saudara saksi. Apa hubungan saudara dengan tergugat dan silakan memberikan keterangan? Saya rekan kerja tergugat. Setahu saya tergugat tidak berselingkuh dan perempuan itu adalah rekan kerjanya. Apakah tergugat sering pergi keluar kota bersama perempuan tersebut? Iya, Yang Mulia, berdasarkan surat tugas dari kantor. Apakah Anda benar-benar yakin? Saya yakin, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, kalau saya mendengar tadi bahwa saudara saksi bilang bahwa beliau ikut dalam tugas dinas pada hari itu, bahwa dari bukti yang saya lihat tadi
yang diajukan oleh kuasa hukum dari tergugat itu, di dalam surat tugasnya itu hanya 2 orang saja yang mulia. Bagaimana saudara saksi? Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Ya, yang mulia. Saya melaksanakan tugas dari atasan. Bagaimana kuasa hukum? Mohon izin yang mulia. Lalu bila mana saudara saksi itu beneran ikut dalam dalam dinas tersebut dan diutus oleh kantor, dan dalam bukti yang saya kasihkan dalam bukti P4 berupa foto itu sudah terlihat jelas bahwa hanya 2 orang saja yang berada di tempat itu. Bagaimana saudara saksi? Untuk masalah foto saya tidak mengetahui karena saya tidak setiap bersama dengan mereka. Baik. Untuk selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui mereka sering bertengkar masalah pekerjaan tergugat yang sering keluar kota ya. Cukup ketua. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Silakan saudara saksi kembali meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya, mohon untuk panitera dapat mengambil saksi berikutnya dari pihak tergugat. Kepada saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa yang mulia. Nama saudara? Arif Dwi Caksono, Umur saudara? 30 tahun, Agama saudara? Islam, Alamat saudara? Jalan Gaharu Raya nomor 13 Semarang, Pekerjaan saudara? swasta. Apakah saudara saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan saudara saksi duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh tim anggota dapat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Majelis. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui? Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui tergugat dan jelaskan apa yang saudara ketahui? Jadi begini yang mulia, saya hadir di sini karena diminta oleh tergugat, saya bekerja di tempat tergugat yang mulia sebagai tukang kebun atau yang membantu membersihkan rumah maupun halaman dari tergugat yang mulia. Sejak kapan saudara saksi bekerja di rumah tergugat? Saya bekerja dari tahun 2024, jadi sekitar 2 tahun yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui dalam rumah tangga tergugat dan penggugat? Sepengetahuan saya selama bekerja, memang antara tergugat dan penggugat beberapa kali berselisih paham, berdebat yang mulia. Apakah saudara saksi pernah melihat secara langsung antara tergugat dan penggugat berselisih? Iya yang mulia, saya beberapa kali melihat pada waktu saya bekerja di tempat tergugat, mereka berdua berdebat di luar yang mulia, di halaman. Kebetulan waktu itu di halaman, jadi saya mengetahui yang mulia memang ada selisih paham di antara penggugat dan tergugat. Apakah saudara pernah melihat secara langsung apabila tergugat ada kekerasan terhadap penggugat? Sepengetahuan saya selama saya bekerja, saya tidak pernah melihat tergugat kekerasan terhadap penggugat, melakukan kekerasan. Jadi hanya selisih paham saja yang mulia. Jadi saya anggap namanya rumah tangga itu hal yang wajar yang mulia. Apakah saudara sudah mengetahui apabila tergugat dan penggugat sudah
tapi kemungkinan sudah ya mulia, cuma saya tidak pernah melihat, hanya mungkin dari saudara tergugat yang bercerita pada waktu saat kerja memang menyampaikan sudah pernah dimediasi karena sering ributnya itu yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas kesaksiannya. Silakan saudara saksi kembali meninggalkan ruang persidangan. Baik, kami dirasa sudah cukup setelah menimbang dan mengetahui dari pihak saksi penggugat maupun tergugat yang telah disampaikan kesaksiannya dan juga beberapa alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini, maka agenda pembuktian telah selesai dan kami akan melanjutkannya yakni pada agenda pembacaan putusan sidang. Oleh sebab itu, hakim akan memberikan putusan sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama dengan register perkara nomor 212/PDPTG/2026/PA Semarang, Senin 1 Juni 2026 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 212/PDPTG/2026/PA Semarang antara saudara Malakismus sebagai penggugat melawan saudara Rizky Ananda Noah Sabtra sebagai tergugat pada hari ini Senin 1 Juli 2026 dengan bersemalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan terbuka untuk umum. Sebelum diputuskan oleh majelis hakim, saya sebagai panitera akan membacakan kesimpulan. 1. PA Semarang telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. 2. Telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. 3. Telah menerima dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat. 4. Telah menerima dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat. 5. Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat. Selanjutnya, telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Duduk perkara. Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan oleh Kepaniteraan PA Semarang dengan nomor 212/PDPTG/2026/PA Semarang. 2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan dan dicatat oleh KUA Semarang. 3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama. 4. Bahwa pada mulanya pernikahan berjalan dengan lancar dan tentram. 5. Bahwa 1 tahun terakhir penggugat dan tergugat banyak terjadi perselisihan dan selama 2 minggu tergugat tidak pulang ke rumah. 6. Bahwa tergugat beberapa kali terbukti memiliki wanita idaman lain. 7. Bahwa adanya perselisihan dan perselingkuhan menyebabkan pernikahan keduanya tidak lagi ada kebahagiaan di dalamnya serta tidak ikut kembali membina rumah tangga. 8. Bahwa pihak keluarga juga sudah mengesahkan perdamaian namun tiada hasil. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat benar-benar ingin percaya dengan tergugat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat dan tergugat enggan berdamai meskipun telah diberi nasihat untuk rujuk kembali. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan. Penggugat tetap mempertahankan isi dari gugatannya bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah membuktikan berupa saksi, foto, video, dan bukti screenshot chat perselingkuhan. Pertimbangan hakim menimbang bahwa mediasi lebih duplik barang bukti dan keterangan saksi telah ditempuh dan dilakukan, majelis hakim menyimpulkan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, telah terjadi upaya agar rukun kembali namun tiada hasil. Sidang putusan perkara nomor 212/PDPTG/2026/PA Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, PA Semarang lebih menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara saudari Nela Jasmine sebagai penggugat melawan saudara Rizky Ananda Noah Sabtra sebagai tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan penggugat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang diajukan yang dalam perkara ini adalah talak yang diajukan Pengadilan Agama, maka perkara ini diputuskan dengan talak bain subro berdasarkan keputusan Kepala PA Semarang mengadili: 1. Mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau KUA. 4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan. 5. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat. 6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian diputuskan melalui majelis hakim, yaitu yang pertama Fahmi Firmansyah sebagai hakim ketua telah menandatangani. Kemudian yang kedua Mbak Alvina Narendra sebagai hakim anggota 1 telah menandatangani. Kemudian yang ketiga Mbak Tiara Sondang Siaan sebagai hakim anggota 2 telah menandatangani. Kemudian yang keempat Mbak Dianti Nur Afifah sebagai panitera telah menandatangani. Demikian sidang cerai gugat pada perkara ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sidang saya nyatakan ditutup.